Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kesaksian dalam akad jual beli. Saya mau terangkan dulu gini ya, bahwa dalam Islam prinsip muamalah kita itu tidak percaya. Saya ulang ya. Dalam Islam prinsip muamalah kita adalah tidak percaya. Dan ini tidak sama dengan suudzon. Saya ulang, ini tidak sama dengan suudzon. Tidak percaya sama suudzon beda. Kalau suudzon itu kan belum apa-apa nuduh. Misalnya Bu Meni sama saya mau transaksi jual beli apa, saya kalau udah begitu itu namanya suudzon namanya. Jadi dalam hati udah nuduh Bu Meni pasti. Nah, betul. Nah, tapi kalau tidak percaya asasnya itu gini. Jangan sampai nanti ke depannya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengantisipasi itu, nah itu loh. Maka dibuatlah hitam di atas putih atau saksi atau jaminan. Itu dalam Islam itu. Makanya nanti diatur diantara di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, 283 itu. Kalau 282 itu saksi sama hitam di atas putih. Kalau 283-nya itu jaminan. Itu kalau yang besar kali Pak ya. Sebenarnya kecil maupun besar sebenarnya. Cuman kan istilahnya gini. Kalau yang kecil kan orang yes, enggak apa-apa lah. Misalnya ibarat ada apa-apa itu ya siapa apalah. Tapi kalau yang skalanya besar kan orang takutnya ada bla 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 bla.
Nah, ini penting ya, bukan apa-apa. Agar kalau ada apa-apa, nah ini penting bukan apa-apa, karena kalau ada apa-apa, itu solusinya jelas. Saya dulu ketika masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak rumah yang sekarang alhamdulillah masya Allah jadi rumah saya itu orangnya kan karena yang nyewa ustadz ya, jadi maunya wis biasa-biasa aja lah gitu. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Saya maunya tetap ada hitam di atas putih. Agar kalau ada apa-apa dengan rumah ini, jelas ini tanggung jawab saya atau tanggung jawab. Nah, walaupun insya Allah sih saya dalam hati niatnya wis tak handle kabeh lah, enggak perhitungan saya insya Allah gitu. Itu dalam hati saya, tapi tetap muamalahnya harus jelas gitu. Sehingga kalau ada apa-apa ya semuanya jelas gitu, itu satu. Nah, berapa banyak orang yang putus pertemanan, putus persaudaraan itu ya gara-gara akad yang enggak jelas. Itu makanya semua kalau bisa akadnya jelas. Saya pernah cerita di sini kemarin ya bahwa ada seorang kawan pakai jasa kawannya, terus kemudian ketika ditanya berapa kan kawannya, alah wong temen sendiri berapa lah terserah, dia bilang gitu. Nah rupanya temennya ini nggak paham harga pasarannya kan, sehingga begitu setelah 1 bulan kerja dia digaji, besoknya temennya ngomong mau sekarang kita perjanjian aja deh. Berarti dia nggak sesuai kan berarti kan ya. Nah itulah kenapa saya ulang, lebih baik walaupun dengan teman sendiri ya akadnya jelas aja. Itu akadnya jelas aja. Bahwa nanti kita kasih potongan atau kita yang ngasih lebih itu kan persoalan lain. Yang penting kan akadnya jelas itu. Nah saya pribadi saya sering ngomong sini, saya itu kalau dengan jamaah itu mending profesional saja. Jadi saya sering ngomong, Pak jangan saya Ustadz Pak, berapa harus jelas. Nah, maka begitu kemudian jelas kan enak, bahwa kita mau melebihkan tidak ada masalah, atau mereka ngasih potongan itu terserah mereka kan gitu. Jadi yang penting jelas dulu akadnya itu. Ketika mereka ada beberapa yang nggak mau, udah terserah. Oh itu saya harus ekstra nanya itu, pasarannya berapa ini? Misalnya kalau tukang becak pasarannya berapa misalnya gitu ya. Kalau dia tukang benerin listrik misalnya, ini pasarannya berapa? Harus tahu saya itu. Karena dia nggak mau misalnya pasarannya berapa, kita kasih lebihnya. Jangan sampai di bawahnya. Kenapa? Karena nggak ma'ruf namanya itu, nggak sesuai dengan kebanyakan itu. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, Bu, silakan. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Bu Wati udah tadi selonjor. Nah, Bu. Nah, makanya tadi kita harus tahu pasaran umumnya itu. Pasaran umumnya itu berapa? Pokoknya dia pasarannya 100 gitu. Oke. Itu kita lebih nih 150 atau 200. Itu hitungannya kayak merusak pasaran enggak? Enggak. Jadi merusak pasaran itu gini konteksnya. Enggak gini. Merusak pasaran konteksnya gini. Kalau ibu punya barang banyak, misalnya ibu jual, jangan TV lah, beras misalnya. Ibu punya beras 1 ton misalnya, atau 10 ton lah, yang banyak sekali 10 ton. Pasaran harganya di luar itu misalnya 1 liternya per kilonya lah misalnya itu 20 misalnya gitu ya. Ibu jual 10, wah itu merusak pasaran itu. Iya, kecuali ibu hanya jual ke reseller. Artinya harga segitu untuk orang yang akan jual kembali, itu monggo silahkan. Tapi kalau ke umum jangan merusak pasaran itu. Saya ingat ada seseorang cerita sama saya dulu. Jadi dia punya link laptop, ceritanya itu laptop. Jadi dia punya link bisa jual murah laptop. Disamperin sama pedagang-pedagang laptop yang lain dia. Padahal dia hanya jual nggak punya toko, dia hanya jual dari asrama mahasiswa aja. Tapi begitu ketahuan sama pedagang laptop yang lain, disamperin dia nggak boleh. Nggak boleh. Jadi dalam Islam itu justru jual terlalu murah sampai merusak harga itu malah tidak boleh. Justru kalau ibu jual mahal malah boleh, tidak masalah. Ya itu seperti itu. Iya. Nah soal kemudian ada persaingan dalam retail kan kalau retail itu kan mana yang paling bagus dan paling murah itu pasti yang paling laku kan istilahnya gitu. Ya. Nah itu selama harganya masih harga kompetitif tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai merusak gitu aja.
Yang merusak tadi gambarannya 20 dijual 10 kan mesti merusak pasaran pasti. Itu pun kalau ibu punya beras banyak. Kalau ibu punya beras cuma 1 karung, itu ada beras 1 karung itu kemarin daripada Jual beli Pak, itu masuk ke bawah yang biasa kan Pak, biasa. dia tadi sama aja, tidak ada masalah kan? Yang ibu maksud Misalnya kita menyentuh tukang listrik nih, kita udah nanya dia, oh terserah bapak aja gitu. terus Sekarang kita nanya tetangga kan pasti udah senang pernah Oke, dia. terus? Biasanya 100, terus kita udah kita lebihin sampai 200 gitu. Terus? Nah itu takutnya apabila tukang listrik, masa bapak itu aja dia lebih mahal, takutnya gitu gimana? Jadi tetanggalan gini, oh sekarang bapak itu jadi mahal tuh gara-gara bapak itu bayarnya mahal kayak gitu loh, kamu salah. enggak, menurut saya enggak merusak pasaran itu, enggak juga itu. Itu terserah saja sih sebenarnya. Kan pada akhirnya tawar menawar juga kan? Tawar menawar juga. Saya gini deh contoh, saya ada tukang di rumah itu kadang. Terus saya tanya, saya tahu pasaran sekitar saya itu 175 misalnya. Nah, kalau di saya kasih 200, saya bilang gitu. Saya kasih 200. Ya dia seneng kan, otomatis kan memprioritaskan saya kan. Dan itu tidak ada masalah kan, saya juga butuh cepat juga. Itu seperti itu. Dan saya juga butuh kerja. Pernah juga ada tukang misalnya terindikasi ini bisa selesai sehari sebenarnya. Cuman dia kayaknya mau nunda kan. Langsung saya bilang kalau selesai hari ini saya bayar 2 hari, saya bilang. Iya, jadi kalau selesai hari ini saya bayar 2 hari, saya bilang. Akhirnya diselesaikan hari itu juga. Tapi ya alhamdulillah baik sih kerjaannya. Pokoknya harus baik, kalau nggak baik ya nggak saya gaji. Kalau selesai hari saya gaji 2 hari, saya bilang. Karena saya butuh cepet. Kelamaan ada tuan di rumah juga nggak enak. Itu seperti itu. Kalau kasih lebih rezekinya dia lain. Iya gitu. Soal nanti ke orang lain saya tawar menawar lagi kok itu. Karena gini, harga pasaran itu tetap ada. Kayak di lingkungan saya itu tukang itu harga pasarannya 175. Kalau di perkampungannya 150. Iya, di perkampungannya. Kalau kan saya kan perumahan hitungannya kan. Di perumahan itu 175. Tuh, kalau keneknya itu 100 atau 125 keneknya itu. Keneknya itu. Itu pasaran ya, pasaran di sekitar itu. Tapi saya biasanya kasih harga di atasnya itu. Ya gitulah macam-macam. Jadi insya Allah nggak usah pasaran sih, insya Allah. Cuman yang susah itu cari yang jujur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi usahakan tadi apa? Hitam di atas putih, saksi, kalau perlu ada jaminan. Kalau yang skala kecil-kecil enggak apa-apa, karena memang biasanya orang istilahnya itu tidak apa-apa lah. Itu seperti itu. Kalau kasus terbaru subuh tadi yang dikonsultasikan ke saya itu suami istri malah kasusnya. Iya, kenapa ditambah hitam di atas putih. Jadi gini ceritanya itu. Jadi ada seseorang yang menikah dengan seorang laki-laki yang laki-laki ini punya usaha, sementara si istrinya ini kan punya pegangan uang miliaran dari keluarganya. Memang untuk dia dan kehidupan kedepannya lah itu. Memang dari awal dikasih oleh keluarganya, ya uang sekitar sekian miliar, yang sebagian dalam bentuk sukuk atau apa namanya ibu nggak ngerti itu, yang ya sukuk ya, yang pokoknya yang menghasilkan itu deh, yang menghasilkan. Ya itu alhamdulillahnya itu ada limitnya ya. Tidak ada batas tertentu sekian ratus juta atau berapa yang nggak bisa diambil, karena itu harus tetap ada di bank itu. Yang iya betul. Sisanya itu udah kekuras oleh suaminya untuk usaha itu. Suami itu dengan dalih gini, kamu kan istri saya, masa kamu gak kasihan sama saya sekarang? Ya iya, dan itu pengantin baru gitu. Akhirnya begitu dikasih, ya intinya sampai sekarang uangnya belum kembali. Ya naudzubillah min syarri dzalik. Dan sekarang dalam tahapan sebaiknya malahan kalau dalam konteks seperti itu ya. Iya betul. Makanya kalau bisa memang ada dari awal ada pemisahan kekayaan. Kalau misalnya si istri dari awal memang membawa harta sendiri dari orang tuanya, dari awal memang ada pemisahan kekayaan secara hukum, dan itu silakan dibuat, itu notaris, kerjanya notaris lah itu nanti yang bikin itu. Itu boleh, yes. Betul. Meskipun kerja suami doang ya. Iya.
Ya kan ada bawa dari keluarga itu maksudnya. Biasanya begitu itu kalau sudah bawa dari awal dari warisan. Ada yang bawa warisan utang ya ada naudzubillah tadi kan. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu kalau kita manusia harus kuat, lebih kuat itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Semacam-macam lah, macam-macam. Allahu Akbar. Ya itu tadi walaupun dengan suami istri apalagi baru pengantin baru ya itu tetap usahakan ada hitam di atas putih, ada saksi, kalau perlu ada jaminan tadi itu. Jaminannya kayak apa? Terserah. Kalau suami istri itu gimana jaminannya? Ya hendak. Kalau contoh gini misalnya, gini misalnya. Suami punya BPKB mobil dan apa, kasih enggak apa-apa, pegang aja sebagai jaminan. Namanya juga masih pengantin baru, kecuali pengantin bangkotan. Biasanya pengantin baru itu nggak mau, Mbak. Jaminannya. Oh, masih kesengsem asmara gitu. Oh, jangan itu anak kesengsem gitu ya? Iya. Pantes. Jadi apa yang dikasih udah bisa ribut kalau dapat masalah. Saya pernah khutbah Jumat di Galaksi. Ada seorang dokter nemui saya, dia bilang gini, adik saya masuk penjara Ustaz. Adiknya dokter juga. Loh, kok bisa Pak? Gara-gara saksi palsu. Ada saksi palsu juga rupanya. Ceritanya, jadi gini Ustaz, adik saya ini punya pacar. Saya sebagai seorang dokter, saya tahu ini pacarnya sakit jiwa ini. Ya ada mental yang secara mental nggak sehat lah. Gitu. Nah terus kemudian ternyata adik saya nekat nikah sama perempuan ini itu. Begitu nikah, si istrinya ngomong gini, sayang gitu, kalau kamu cinta sama aku, semua atas namakan aku gitu. Ya, Pak, itu kejadian sekian tahun yang lalu ya, udah lama. Akhirnya, ini makanya dari, ya makanya ini dan akhirnya semua boleh dikata hampir semua kekayaan suaminya termasuk tempat prakteknya, alat-alat kedokterannya itu semua di atas namakan istri itu masuk. Tempat praktek termasuk tempat praktek dia saat itu ada di ataskan istri. Nah suatu saat tiba-tiba suaminya ditangkap sama polisi yang ngelaporin istrinya dengan tuduhan penggelapan aset. Iya, penggelapan asetnya istri. Iya. Jadi suaminya dituduh oleh istrinya menggelapkan harta dia, aset dia gitu. Sebagai buktinya adalah bahwa ini adalah harta dia atas nama dia semua gitu. Wes, pakai saksi palsu, masuk penjara Cipinang. Naudzubillah. Iya. Itu gara-gara pengantin baru. Pengantin baru tuh Istrinya yang di penjara ya. Iya. Istrinya. Suaminya di penjara. Suaminya. Makanya ternyata si istri ini memang punya penyakit mental. Saya nggak tahu penyakit mentalnya apa ya. Cuman dokter itu mengatakan, saya sebagai dokter saya tahu ini nggak sehat mentalnya wanita ini, perempuan ini, dia bilang gitu. Ya saya nggak tahu mental apa ya, nggak ngerti saya. Adiknya dokter juga kan? Ya itu justru yang adiknya itu dokter, kakaknya juga dokter, keluarga dokter namanya. Kalau ada bucin ya Pak, benar ya? Iya, nggak peduli udah. Tapi sakit jiwa materi itu. Cuman yang saya maksud sakit jiwanya apa saya kurang paham. Cuman dia kakaknya tadi bilang ini mentalnya nggak sehat. Tapi beliau pakai kata-kata, saya sebagai seorang dokter saya tahu deh. Berarti secara medis kan terendus gitu loh maksudnya. Secara mentalnya itu. Mestinya adiknya juga ngerti dong ya Pak. Mestinya gitu. Ya salah dia juga kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan mendolimi dan atau didolimi. Amin Allahumma amin insyaallah. Masuk keluarga kita, anak cucu kita semuanya lah. Amin Allahumma amin insyaallah. Kesaksian dalam akad jual beli. Allah memerintahkan adanya saksi dalam akad jual beli seperti direkam dalam firman-Nya atau disampaikan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 282 itu. Yang artinya dan persaksikanlah jika kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jadi juru tulis sama saksi usahakan saling memudahkan, bukan saling menyulitkan. Artinya usahakan ya cari juru tulis yang jujur dan amanah, cari juga saksi yang jujur dan amanah. Perintah dalam ayat tersebut hukumnya sunnah,
dianjurkan, nggak wajib. Jadi kalau andaikan tanpa saksi, tanpa hitam di atas putih juga sah sih. Cuman ya tadi kalau ada masalah apa-apa, ya solusinya sulit itu. Dianjurkan karena ada kebaikan di dalamnya dan bukan sebagai perintah wajib. Kalau wajib berarti kalau nggak ada saksi, nggak ada hitam di atas putih, nggak sah dong. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Al-Jassos dalam kitab Ahkamul Quran mengatakan bahwa mayoritas ahli fikih sepakat bahwa perintah untuk menuliskan akad dan adanya saksi hukumnya sunnah agar tercipta kebaikan dalam kehidupan agama dan dunia. Jadi Islam itu yang dijaga itu tidak hanya agama, tapi tidak hanya agamanya, tapi dunianya juga dijaga. Contoh. Sholat itu fisik dijaga nggak dalam sholat itu? Fisik dijaga. Pada wudhu bersih-bersih ya. Nah, ada gerakan itu manfaatnya untuk fisik ada itu gerakan-gerakan sholat itu. Nah, batin dijaga nggak? Iya, harus ikhlas, tawadjuh, khusyuk, nah, semuanya itu. Jadi lahir batin dijaga satu. Nah, sekarang dalam masalah muamalah juga sama. Harta dijaga, ya. Buktinya tadi ada hitam di atas putih, ada saksi, kalau perlu ada jaminan. Supaya harta orang itu terjaga, tidak ada kezaliman yang terjadi. Di mana letak dijaganya agama? Pada kejujuran dan keamanan di dalam akad muamalah itu. Nah, makanya nanti dalam Islam itu kalau hubungan dengan sesama ya, itu ada namanya hak dan kewajiban. Nah, Anda sebagai istri itu punya hak. Yang hak-hak panjenengan itu dilindungi oleh Allah dengan kewajiban suami. Nah, suami juga punya hak. Yang haknya dilindungi oleh Allah dengan kewajiban istri. Orang tua juga sama. Orang tua punya hak. Yang haknya dilindungi dengan kewajiban anak. Anak juga punya hak yang dilindungi oleh Allah dengan kewajiban orang tua. Makanya dalam Islam semuanya harus saling. Tidak boleh merasa paling. Termasuk atasan dan bawahan. Hak-hak atasan dilindungi dengan kewajiban bawahan. Hak-hak bawahan dilindungi dengan kewajiban atasan. Bu Ren itu jaket apa baju biasa itu? Itu jaket apa? Baju langsung. Oh, kok ada ininya? Kok ada? Dari Bu Meni, Pak. Oh, kok ada lengannya gitu? Bu Meni apa? Oh. Ini Oh. Bu Meni mungkin jahit sendiri. Oh. Aku mau dong Bu Meni. Saya bertanya itu jaket apa? Tapi ini baju perempuan. Oh iya. Bapak berarti Enggak saja. Saya, enggak, saya lihat lengannya aja. Pak Ustaz. Iya, kalau lihat berani saya cuma lihat lengannya, nggak berani lihat ke atasnya. Bener Pak, teman saya juga nanya. Oh iya, bener ya. Itu jaket apa gitu ya? Itu jaket ya? Apa maksudnya? Oh, tadi gitu. Oh, kayak itu. Saya daripada bertanya-tanya dalam hati, mending saya tanyakan langsung. Kamu bertanya-tanya. Apa nanya? Udah lanjut. Jadi saya ulang itu diatur dalam hak dan kewajibannya. Semua itu diatur. Makanya kalau kita ingin tahu apakah orang itu zalim atau tidak zalim, itu diukur dari hak dan kewajibannya. Itu yang sering saya cerita di sini ya mungkin ya, bahwa saya beberapa kali diundang untuk membantu menengahi lah ya, konflik suami istri itu. Atau antara menantu dengan mertua juga pernah. Antar saudara juga pernah itu. Terus saya sederhana nimbangnya. Karena semua pasti merasa benar dan kadang semuanya merasa terzalimi itu. Saya cuma mengukurnya gini sederhana aja. Sudah, sekarang kita timbang pakai hak dan kewajiban dalam agama. Begitu saya timbang kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri, itu tidak jarang yang merasa terzalimi justru zalim. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya. Atau ada hak-hak pasangannya tidak dia penuhi misalnya. Itu jamak terjadi. Panjenengan nanti kalau misalnya ada yang curhat ke jenengan, tapi jangan pakai status yang Bu Heru itu. Kalau ada yang curhat itu diapakan itu Bu Heru. Tapi jangan. Nah itu pokoknya kalau ada orang misalnya suami istri curhat tentang jenengan, udah timbang pakai hak dan kewajiban. Buka, kalau nggak punya buku fikih searching di Google lah.
hak dan kewajiban suami istri. Terus ditimbang lebih banyak Ditimbang, mana? enggak ditimbang siapa yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar dan siapa yang mangkir dari kewajibannya. Berarti kalau yang lebih Yang banyak mangkir itu yang zalim berarti. Yang mangkir. Ya, dan harus dibedakan antara mangkir dengan tidak mampu itu beda juga. Jadi ada mangkir, ada tidak mampu itu beda. Itu ada juga orang sudah tidak mampu, zalim juga ada. Terus gak mampu, zalim bisa. Saya mohon maaf ya, ini mohon maaf ini. Fakta di lapangan saya melihat ada beberapa orang yang misalnya dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya, tapi dia sadar diri, terus dia menjadi baik, itu ada. Tapi ada yang tidak menyadari itu, untuk menutupi kekurangannya justru dia malah zalim. Nah, itu juga ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kita jangan sampai seperti yang zalim itu. Dan tapi semoga Allah kasih kita kelebihan-kelebihan yang bermanfaat ya. Amin Allahumma insyaallah. Dan Allah tutup kekurangan kita dengan ampunan dan pemaafannya. Amin Allahumma insyaallah, mudah-mudahan. Orang itu semacam-macam. Makanya agama itu melindungi hak dalam hubungan antar sama itu dengan hak dan kewajiban itu. Ini Bu Fadilah dari Bali ya. Ya, postingan IG-nya itu nggak berani lihat saya. yang di pantai Pak. Yang di pantai. Nggak berani saya lihat, saya lirik aja. Sebagian golongan melansir dari ulama salaf mau diajak tali misalnya. siapa yang ngajak siapa? Ini halusinasi kok, Ustaz. Masih Tukang iya. halusi- Siapa tahu terlaksana ya. Naik kapalnya suaminya Burin. Betul. Apa di kapalnya ya? Jadi Betul. halusinasi tukang bubur berarti ya, tukang bubur. Halusinasi. Iya. Udah bikin bubur dikasih ayam lagi. Atau Bang Budila dulu. Dalam rangka apa beliau ke Bali? Lagi finishing. Dalam rangka apa ke Ya Bali? itu Bang adiknya. Oh. Adiknya punya rumah di sana. Yang di Swiss itu. Iya. Oh iya satu. Nggih. Lagi apa finishing? Apa sih? Sebagian kalangan melansir dari ulama salaf bahwa banyak akad utang piutang dan jual beli di daerah mereka berlangsung tanpa adanya saksi. Dan itu dengan sepengetahuan para ahli fikih dan tidak ada teguran. Andaikan adanya saksi hukumnya wajib, tentu para ahli fikih tidak akan membiarkan kondisi terus berlangsung tanpa teguran. Jadi kalau bahasa sederhananya itu pertanda sikap diamnya para ahli fikih di generasi salaful ummah itu pertanda bahwa saksi itu hukumnya tidak wajib. Fakta tersebut menunjukkan bahwa para ahli fikih menilai bahwa perintah adanya saksi adalah sunnah dan kondisi tersebut telah berlangsung lama sejak masa Rasulullah Muhammad SAW hingga sekarang. Jika para sahabat dan tabi'in memberlakukan adanya kesaksian dalam jual beli, hal tersebut terjadi tanpa ada kesepakatan umum dan juga tentu ada bantahan atau pelarangan akan jual beli tanpa saksi. Dapat disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam akad utang piutang maupun transaksi jual beli hukumnya apa? Tidak wajib. Jadi cuman sunnah saja. Cuman memang dalam akad utang piutang, terutama akad utang piutang ya, itu tetap sepatutnya lah ada pihak-pihak yang berakad ya, jangan sampai tidak. Ya walaupun insya Allah sih nggak sampai haram ya, selama hak itu tetap kembali. Contoh gini misalnya, saya mohon maaf nih, Bu Wati kan diamanai uang pengajian kan, uang pengajian. Nah, misalnya ini Bu Wati suatu saat mau pakai uang itu karena nggak ada uang yang lain misalnya gitu. Itu tetap sebaiknya ngomong sama misalnya Bu Heru sebagai ketuanya. Makanya apa? Her apa Bu Her? Ya, bro kan. Kalau Her berarti Ren. Bro, ini aku ya izin ya mau pakai uang sebentar karena ini lagi nggak ada uang cash aku gitu. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting
paling enggak ada omongan gitu. Ada omongan. Berarti kalau diperluin duitnya ada. Gitu ya. Itu maksudnya itu maksudnya itu ya. Tapi sebaiknya tetap ada omongan. Kenapa? Biar saling menjaga. Takut namanya manusia, mungkin ada lupa-lupanya, ada yang ngingetin. Lah kemarin kan lo, oh iya lupa misalnya kan, ada yang ngingetin itu. Ya, itu intinya itu. Allah, jadi sebaiknya memang ada omongan lah gitu. Jangan sampai tidak ada omongan. Walaupun orang yang dikasih kuasa penuh itu ya kalau ngomong secara fikih, ya tadi betul kata Bu Heru, yang penting uangnya ada itu pada saatnya itu. Tapi sebaiknya kalau menurut saya itu sebaiknya. Biar apa? Biar saling tahu. Nah, syukur-syukur betul-betul amanah memang. Jadi uang ini nggak saya otak-atik dan ini milik umat misalnya gitu. Pokoknya saya nggak akan otak-atik itu. Karena itu milik apa tadi? Milik umat. Jangan sampai kemudian saya menggunakan uang ini tanpa seizin umat misalnya, itu seperti itu. Karena sebenarnya kan yang penting kan nominal kan. Kayak gini loh. Ada orang misalnya nitip sedekah ke saya untuk saya distribusikan ke fuqara masakin misalnya gitu ya. Kadang saya nggak ngambil di ATM uangnya, uang cash saya aja. Tapi saya biasanya saya ngomong, ini saya nyalurkan sedekahnya ibu ini, tapi pakai uang saya yang ada. Jadi saya nggak ngambil yang di ATM. Enggak, saya biasanya gitu. Saya kan biar jelas akadnya gitu loh. Saya. Nah terus kemudian di ATM itu, kalaupun saya ambil, yang saya ambil juga bukan uang dia juga kan sama kan? Dia kan transfer ke saya kan transfer nominal kan, artinya bukan fisik uang yang dia kirim ke saya kan. Artinya ketika saya mendistribusikan pakai uang saya sendiri dengan atas nama dia pendistribusiannya itu sudah cukup, tidak ada masalah. Bisa dipahami nggak maksudnya? Iya. Nah sama dengan Bu Wati, ada orang bayar SPP transfer, itu kan transfer nominal kan, transfer nominal. Artinya jamaah tidak mau tahu, yang penting ketika uang itu dibutuhkan harus ada realnya itu. Bahwa kemudian Bu Wati pas gesek ATM ngambil kadang uang itu keambil, itu nggak jadi soal insya Allah. Yang penting pada saat uang itu dibutuhkan, uang itu ada dan tidak ada khianat di dalamnya misalnya. Itu tidak ada masalah kalau begitu. Cuman tadi saya bilang sebaiknya memang ngomong gitu sebaiknya. Kalau saya tadi ngomongnya, ini saya niat mendistribusikan, saya sampaikan ini sedekahnya ibu ini biasanya. Itu seperti itu. Atau saudara ini atau siapa. Jadi kalau semuanya ada yang ngasih ke Pak Ustadz buat sedekah, uangnya berupa apa namanya cash gitu maksudnya. Nah, terus kan jalannya Pak Ustadz, padahal nih uang kok saya belum ngambil di ATM nih. Nah kalau itu kita pakai dulu terus kita ngambil lagi dari ATM kita ganti, nggak masalah. Apa harus ngomong ke orangnya? Kalau saya pribadi prinsip ya kalau nggak terpaksa banget nggak berani. Kalau dia nitip saya ke cash ya. Jadi biasanya uang itu yang saya distribusikan langsung. Kalau yang saya contohkan itu yang transfer. Kalau yang ini kan cash, itu biasanya nggak berani saya, nggak berani. Nah, kecuali terpaksa, dalam arti tadi kepepet, nggak ada fakta ya pernah saya ngambil ATM itu, orangnya uangnya nggak ada, ya. Nah, sementara itu udah malam, saya mau ke ATM yang lain kok, iya belum tentu juga ada juga kan itu. Kan biasa kalau tanggal tertentu kan ATM itu kosong. Yes, akhirnya dengan sangat terpaksa misalnya saya pakai itu, tapi dalam hati memang akan segera saya ganti, ya silakan aja. Itu namanya terpaksa. Tapi secara umum saya nggak berani, secara umum. Kalau itu fisik yang diserahkan ya. Kalau itu fisik. Tapi kalau yang tadi itu sering itu saya itu. Jadi dia masuk uangnya udah masuk ke saya, terus yang saya distribusikan yang uang yang saya punya, yang cash itu. Itu seperti itu. Biasanya gitu. Atau jenengan RT, RW, kan ada iuran warga gitu. Iya, bendaharanya ya. Oh, bukanan ya. Oh, ya wis. Bendahara RT, bendahara RW. Terus kemudian menjual barang yang telah dibeli pihak lain. Boleh nggak ini kita menjual barang yang telah dibeli pihak lain? Nggak boleh. Ya, saya pernah ini strategi dagangnya sebagian para pedagang, tapi bagi saya dia salah menurut saya. Suatu saat saya mau beli sesuatu, rupanya triknya orang itu, dan banyak orang ya gitu triknya emang. Udah maaf Pak, karena dia lihat saya sangat pengen itu, dia bilang maaf Pak ini enggak kita jual, sudah ada yang beli soalnya gitu, sudah ada yang beli soalnya.
oh ya sudah, kalau nggak ada, kalau udah dibeli saya nggak berani, saya bilang gitu. Saya nyari yang lain kan situ. Tiba-tiba dia, tapi kalau untuk bapak ada apa-apa deh ini. Saya langsung gini, Mas saya mohon maaf ya, karena tadi sampean bilang ini sudah beli, saya nggak berani beli. Enggak, mohon maaf saya nggak jadi beli. Soalnya sudah ada yang punya itu. Kecuali dia terus telepon. Ini jadi berarti dia beneran kan? Ya udah akhirnya ya saya beli kalau itu. Nah kadang dia itu strategi kadang, strategi supaya lebih mahal. Ya gitulah biasa. Iya mani biro. Nah, jadi untuk sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain kita tidak boleh membelinya. Itu sama dengan wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain tidak boleh dilamar oleh laki-laki berikutnya kecuali dengan izin laki-laki yang pertama melamarnya. Jadi diputus dulu baru. Makanya dalam Islam itu gini, jadi diputus dulu baru dilamar oleh laki-laki kedua gitu. Makanya dalam Islam itu gini, sesuatu yang masih terikat dalam akad itu tidak boleh diakadkan sebenarnya sampai selesai akad itu. Contoh gini misalnya, kejadian ini sebagian orang lagi nyewa rumah itu, iya, tahu-tahu dijual sama yang punya rumah, kayak tidak boleh itu. Diselesaikan dulu akad sewanya. Jadi, apanya? Ya tidak bisa gitu, harus ngomong dulu kan sedang terjadi akad. Sedang terjadi akad sewa menyewa. Kalau bahwa kemudian dia butuh uang, ngobrol baik-baik. Ini ya kayak kemarin yang awal ya, saya nggak tahu gimana detailnya yang kasusnya Bu Maizar yang di Rusun itu. Yang beliau harus dikasih deadline waktu harus segera keluar padahal kan masih ada waktu apa saya nggak paham lah itu detailnya, nggak kurang paham itu yang sempat kelimpungan tuh nyari kontrakan saat itu saya nggak tahu detailnya ya. Kalau memang betul seperti itu kejadiannya tentu tidak benar, kecuali kalau memang itu kasusnya per bulan itu pun tetap sepatutnya lah apa yang dikasih tahu. Iya itu ngobrol baik-baik sebenarnya. Itu seperti itu. Jadi kalau rumah jenengan sedang sewa oleh orang lain, ada orang nawar mau beli, Anda butuh mau segera jual, ngobrol baik-baik. Seperti ya berdua, mereka kan akadnya sama kita kan, kita berdua ngobrol. Ini saya lagi butuh uang, misalnya ini saya mau jual rumah saya, bla bla, ini ada yang mau mumpung harganya cocok. Jadi saya mohon maaf sekali mungkin jenengan harus ini gimana ya. Kalau dia nggak terima ya diskusi, namanya juga sudah terjadi akad. Iya. Kalau misalnya berujung pada nggak bisa saya mau selesaikan sampai selesai, udah konsekuensi. Salahnya kenapa kalau disewakan misalnya. Nah, mentok-mentok paling ya itu tadi. Ya kita ngomong kepada pihak yang mau beli, ya sekarang belum bisa kita jual karena masih ada yang menyewa. Nah, kecuali Anda mau barangkali bisa ngerayu dia silahkan. Mungkin dia mau kasih kompensasi apa terserah itu. Kalau gini Pak misalnya kita mau jual rumah, terus udah ada yang mau tuh Pak. Terus? Ada yang mau tapi dia belum DP. Terus ada lagi pihak lain ada yang mau juga. Gitu. Gini bagus. Kalau tidak ada perjanjian apa-apa, boleh kasih ke yang kedua. Ya, tapi kalau ada perjanjian, khiyar itu 3 hari. Ya, jadi ya misalnya jangan kasih ke orang dulu ya, tapi nggak kasih DP, tapi nggak ada omong gitu. Ya sudah, berarti nanti kalau ada orang lain, ibu nelfon dia. Gimana? Jadi nggak ini? Kalau masih dalam waktu 3 hari ya, tapi kalau sudah lewat dari 3 hari, udah bapak ibu terserah. Ya, dia dalam waktu 3 hari itu. Kalau dia ada omongan gitu ya, kalau dia nggak ada omongan, tahu-tahu pergi ya udah. Makanya harus diperjelas. Ini jadi apa nggak ini? Ya, jadi berapa hari saya tunggu misalnya, gitu. Besok ya, jangan 3 hari, besok deh. Kalau ada kata-kata gitu ya udah besok, begitulah besok udah boleh bebas kasih ke orang lain. Nah, memang sebaiknya memang ada DP. Tentang DP ini kalau dalam hukum Islam namanya bai'ul urbun namanya. Jual beli pakai DP. Itu sebaiknya diperjelas juga. Kalau jadi hangus atau tidak, hangus separuh atau kembali utuh misalnya. Itu harus jelas. Iya, dalam jangka berapa waktu misalnya oke, DP, kasih DP misalnya. Kasih DP persik maksudnya ya. Kasih DP. Ya. Terus ini kapan mau ditindaklanjuti? 7 hari misalnya. Kalau nggak ada tindak lanjut bagaimana ini? Ya udah deh, hangus. Ya udah, atau hangus separuh. Atau enggak, saya nggak mau pokoknya kembali utuh dari awal tadi pembicaraannya. Nah, maka ketika ada pembicaraan dari awal itu silakan. Nah, dari 4 madhab itu yang saya tahu yang membolehkan bai'ul urbun itu madhab Hambali. Dari 4 madhab. Kalau yang 3 tidak boleh.
Yang saya tahu dari 4 madhab yang membolehkan bai'ul urbun itu madhab Hambali yang saya tahu. Hambali itu yang itu tadi. Boleh setengah dibalikan. Kenapa? Yang Hambali itu yang itu Pak. Yang tadi Bapak bilang. Iya itu yang membolehkan tadi itu. Yang dipakai DP, jual beli pakai DP itu Imam Hambali yang membolehkan. Kalau yang tiga Enggak membolehkan yang saya tahu. Bai'ul urbun. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya kita sebagai seorang muslim itu harus terbiasa dengan akad yang jelas. Dengan akad yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Allahu Akbar. Namanya jual beli itu ada akad, ada barang, ada harga gitu. Kalau misalnya udah ini rumah saya beli ya. Tapi bayarnya nanti tahun depan bayarnya. Ya nanti aja akadnya, jangan sekarang. Paham maksudnya ya? Enggak ngerti maksudnya ini. Kan ada orang gitu kan. Udah rumah saya beli. Tapi bayarnya tahun depan. Ya tahun depan aja akadnya, jangan sekarang. Ini biar ini masih cepat ada pembeli baru yang Allah gerakkan untuk membeli dengan harga yang cocok. Ya jangan sekarang kalau gitu, nanti aja kalau memang belum laku, bilang gitu aja. Kan ada nggak orang yang gitu itu? Ada. Seolah-olah dia sudah jadi akad jual belinya, seolah-olah itu sudah menjadi milik dia, padahal belum ada harga yang kita terima. Kalau nyicil beda lagi ya maksudnya. Berarti dari sekarang nyicilnya kan? Iya, itu namanya sudah ada harga yang diterima. Kalau sudah ada, ya kalau sudah ada harga yang diterima, tidak apa-apa. Misalnya tadi, ya, jadi saya beli deh, tapi saya nyicil keras 2 tahun misalnya gitu, nyicil keras. Iya Bu, saya mau gitu. Kok ngomongnya nyicil keras? Iya cash keras. Ya. Bayar utang. 2 tahun selesai misalnya. Bukan cash and carry. Ya langsung dibayar saat itu juga, tapi artinya nyicilnya mulai sekarang, jangan nyicilnya mulai tahun depan. Kalau nyicil itulah yang saya maksud, ada itu namanya ada harga, ada akad, ada barang namanya. Walaupun secara tidak cash misalnya. Sebaiknya kalau kan saya bilang tadi sebaiknya. Nah, tapi tidak harus. Ya sebaiknya. Rumah saya itu kan termasuk yang cash keras itu. Jadi ada kwitansi. Ya. Kan ada juga yang disebutnya tiap bulan segini kalau ada uang lebih. Apanya pejuang keras garis 2. Tapi memang masya Allah ya, kalau sudah memang takdirnya milik kita itu, tidak tahu bagaimana ceritanya, dengan izin Allah mudah saja itu dengan izin Allah. Rezeki mana? Masya Allah. Itu saya janji 2 tahun. Ini saya ngomong kekuasaan Allah ya. Alhamdulillah 1 tahun selesai. Sampai sekarang itu saya sama istri nggak habis. Iya. Belum selesai. Saya sampai sekarang itu saya kalau ngobrol sama istri itu sampai sekarang itu masya Allah. Semua tentu karena Allah. Iya. Kita ini setahun selesai dengan nominal segitu ya, yang nggak kebayang oleh saya itulah gitu. Padahal kita nggak ada kontrak dengan TV. Gitu. Ngajar seperti biasa-biasa gini aja gitu tapi dengan izin Allah selesai 1 tahun. Itu dia wiritannya apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ada kata wa barik yang saya bilang dari kiai saya kan pas bangun rumah tetap bayar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah tetap bayar. Ya itu termasuk itu yang saya pernah cerita. Ini kita bicara kekuasaan Allah, bukan bicara saya, tapi kekuasaan Allah. Pas, masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Pas waktunya balik nama itu barengan sama anak sekolah. Anak saya harus masuk sekolah kan. Jangan balik namanya juga gratis Pak. Kan Bapak bilang belum selesai ya. Nama yang temannya Bapak. Iya itu. Udah ya. Jadi ya itu tadi, begitu saya harus pilih kan antara sekolah anak atau akhirnya saya ya sudah Pak, saya nggak beri nama dulu karena belum ada uang gitu. Nah, akhirnya saya pilih sekolah untuk anak-anak itu. Suatu saat saya ngisi kajian di rumahnya jamaah saya itu, di keluarganya jamaah saya. Terus beliau nanya, nggak tahu itu yang Allah menggerakkan semuanya. Ustadz tinggal di mana? Di sini Pak. Sudah rumah sendiri atau nyewa? Rumah sendiri Pak. Sudah balik nama. Status rumahnya apa? Nggak tahu Pak. Nanti bawa ke sini sertifikat rumahnya, dibawa ke saya, saya bawalah ke beliau itu, dipelajari beliau.
diterangkan sama saya, terus ya udah saya bantu balik nama. Ternyata beliau itu yang tanda tangan di sertifikat itu pejabat pejabat pertanahan. Iya. Jadi yang tanda tangan di sertifikat tanah saya itu beliau pejabat Jawa Barat itu. Pak Ustadz nggak tahu. Nggak tahu saya. Nitip dong. Tapi beliau udah pensiun sekarang. Anak buahnya lagi Pak. Nah, beliau itu di zamannya Megawati hampir jadi menteri, hampir jadi menteri. Tanya sampai kecil begitu Pak Iya. Ustadz ya. Iya. Itu. Statusnya apa? Nah, itu saya mau bayar enggak boleh sama beliau. Udah enggak usah bayar. Enggak, saya enggak usah bayar, Pak. Semua enggak ada dia bayar semua. Wah, saya terima jadi aja, Masya Allah. Pak, saya sampai maksa, Pak, saya bayar berapa? Enggak usah, Ustaz, enggak usah. Karena dia tuh nggak bayar. Enggak tahu juga kalau itu. Enggak ya. Enggak tahu juga. Nah, makanya enggak tahu juga kalau makanya saya bilang enggak tahu. Iya, kan yang mahal tanda tangannya dia ya. Itu yang ACC. Makanya saya enggak tahu. ACC. Nah, iya. Mahal kan tanda tangan. Saya sampai nanya berkali-kali, Pak, saya berapa? Enggak usah, Ustaz. Saya enggak usah. Soalnya gini, tinta saya masih banyak Pak. Gak apa-apa di poster, saya yang ngeprint tanda tangannya. Ya begitulah. Kalau ya itu saya berpikir kalau saya yakin kok apa-apa itu kalau sudah jadi hak kita, enggak tahu gimana ceritanya sampai saja itu. Itu yakin aja udah yakin. Iya. Nah, ya Pak. Bukan Kenapa? itu salat apa namanya? Kalau salawat barokah ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Ada wa bariknya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Biar barokah. Tapi kita harus yakin ya Pak Ustadz ya. Apa? Lagu-lagu juga doanya ada setengah. Iya. Itu bacanya Memang Nabi menuntut harus yakin. Analoginya gini. Saya tahu, Bu Wati tahu Bu Ririn ini alhamdulillah Masya Allah orangnya baik, dermawan misalnya. Dan kaya raya, amin. Karena Ibu Amin saya tambah kaya raya juga. Nah, terus Ibu mengajukan permohonan terkait dengan keuangan ke Bu Ririn. Ibu yakin dapat nggak? Dengan karakter seperti tadi, baik hati, dermawan. Oke, yakin dapat ya? Oke, yakin dapat. Kalau kepada makhluk saja Ibu bisa yakin dapat, masa sama Allah nggak yakin? Terus saya langsung tanya ke kening Pak Ustadz. Nah, kalau sama makhluk aja Ibu yakin, masa sama Allah nggak yakin? Iya betul. Nah, kata Nabi, kalau berdoa itu yang yakin. Tapi memang saya tentu nggak apply. Kadang bikin ragu-ragu juga. Apa ya iya. Saya itu kalau secara pribadi ya, namanya manusia kan pasti ada dinamikanya itu. Termasuk naik turunnya iman. Nah, kadang muncul juga keraguan itu. Sampai keluar keringat dingin kadang. Saking ragunya itu ada. Maksudnya bukan meragukan kekuasaan Allah, bukan. Tapi ragu dengan diri saya sendiri gitu, yang notabene iya gitu, yang notabene kayak gini nih. Jadi bukan meragukan Allah, tapi meragukan diri saya sendiri maksudnya. Sampai keluar kadang keringat dingin, bisa apa enggak, mampu apa enggak. Terus saya cuma ngomong gini, ya Allah, saya, anak-anak hamba, terus istri hamba, keluarga hamba, dan semua makhlukmu sudah ada takdirnya masing-masing. Ya, terus kenapa saya khawatir? Semuanya sudah Engkau takdirkan, karena semuanya sudah tinggal menjalani takdirnya saja. Maka sekarang tugas kita apa? Ya, fokus pada perintah Allah apa? Allah nyuruh kita berdoa, sudah berdoa saja. Allah nyuruh kita sedekah, kita sedekah. Allah nyuruh kita ngaji kayak ini, kita ngaji. Allah nyuruh kita baca Quran, kita baca Quran. Udah, kita fokus itu aja. Jadi nggak usah fokus meragukan kemampuan kita. Kenapa? Karena kita memang nggak bisa sejatinya. Yang bisa kan Allah. Wong kita ini dibisakan oleh Allah. Kita mampu karena dimampukan oleh Allah. Cuma memang di antara hal yang saya manfaatkan ya dalam doa-doa itu, ini semua kembali pada Allah ya. Yang alhamdulillah Masya Allah pada banyak hal itu dimudahkan itu apa? Saya memanfaatkan tempat di antaranya, di samping orang ya. Kayak ini kan majelis taklim ini. Ada sambil ngaji ini sambil mohon sama Allah. Bahwa kemudian ada beberapa yang tidak sekarang, nggak apa-apa. Yang penting udah kita layangkan doa kita itu. Nah, sama dengan ketika saya berada di pesantren anak saya atau berada di masjid, itu saya manfaatkan untuk terus bermunajat sama Allah, menyampaikan harapan-harapan. Kenapa? Karena memanfaatkan keberkahan-keberkahan tempat yang insya Allah itu adalah tempat-tempat yang
mustajab. Nah, ini rumah ini pakai ngaji terus, samping terima kasih sama Bu Ririn, insya Allah ini rumah ini barokah, insya Allah. Amin. Amin Allah, amin. Insya Allah. Jadi milikku ya Pak Ustaz. Kenapa? Belum tuh. Belum. Oh ini masih anu tuh. Iya. Ya semoga jadi. Amin amin. Bu Heru juga amin. Siapa lagi yang belum? Oh jangan juga amin amin amin. Salawat barokah itu namanya. Kenapa? Yang salawat barokah itu. Sebanyak-banyaknya aja sih. Oh, sebenarnya. Iya. Kalau ibu tertarik sama rumah ini, ibu zikir ayat kursi aja. Oh gitu. Iya. Jadi ibu duduk ini kan? Nggak usah duduk sih, berdiri juga apa-apa. Baca. Kiblat mana kiblat? Sana ya? Oh, Miring ke kiri. oh sana ya. Pokoknya ibu ada para kiblat, baca ayat kursi Berapa kali? sekali. Terus arah muter ke kanan ya, ayat kursi. Terus ya sampai kembali lagi ke bentuk ke arah kiblat lagi. Berapa kali Pak? Maksudnya Sekali. Berarti ini pasti Pak. Nah ini contoh ya. Ini contoh. Kayak mata angin. Ini biar kelihatan. Misalnya kiblatnya mana sana ya? Baca ayat kursi sekali. Terus arah sini. Empat penjuru. Oh, jadi serong-serong Ya, gitu Pak Ustaz. sekali. Terus sekali. Loh, ada kucing teman. Terus sekali. Nah, terus kembali ke arah kiblat kan? Sekali lagi. Atas sekali, bawah sekali. Oh, insyaallah. Nah, Itu terus di mananya? apa? Di kamar? Ini di rumah ini aja, ibu pilih mana ya? Di sholat itu Pak. Mana aja ya? Kan ibu pengen beli rumah ini toh? Ya, terus mohon sama Allah. Mohon sama Allah semoga rumah ini terbeli oleh saya atau menjadi milik saya. Ya, beberapa yang begitu sih, Insyaallah. iya, kalau bisa yang sering. Itu setiap Kalau sholat. pengen rumah yang Nah, setiap hari. Kalau pengen rumah yang lain. Apa? Apa? Kita tinggal di sini nih kayak Bu Ririn. Tapi kita pengen di Pondok Indah. Daya mumpung ibu berada di rumah ini kan, memang Kalau mau pengen rumah yang lain gimana Pak Oh, Ustaz? bukan Mereka kita kan boleh tinggalin kontrak gitu, sini. bukan Kan Ya. bisa dimiring-miringin gitu. ya gelar saja gitu. Gimana mungkin? Mohon sama Allah. Iya, minta Ke- maaf tahu ya. Enggak, ini kan mumpung ibu menempati rumah ini kan, Heeh, ya. Makanya ibu zikir itu Kalau aja. Pak Ustaz berarti kemarin juga begitu ya Pak? Saya sih enggak, saya Istri pakai Bapak? enggak juga. Nggak tahu maksudnya Pak Ustaz kalau istrinya. Bukan berarti baru. Pak Ustadz sholat. Iya. Saya lu ngomong mobil tuh ijazah. Ya ijazah tak. Mobil tuh Yo. ijazah. Mobil tuh ijazah. Ya. Terima ijazahnya. Oh. Kan cara untuk Mau Ustaz? Iya, kan itu dulu harus dikasih ijazah. Ijazah tuh amalan. mobil itu saya terima Pak Ustadz. Ngomong gitu Pak Ustaz. Enggak harus, enggak harus. Kan ini Al-Qur'an enggak harus. Kan dapat ilmu. Iya. Jadi itu aja sih sebenarnya. Tapi harus yakin. Harus yakin tuh. Mohon sama Allah. Biasanya cobaannya banyak juga ya Pak Ustaz. Mudah-mudahan enggak banyak sih, mudah-mudahan. Iya. Amin. Wong kapal aja terbeli, masa rumah enggak kebeli Amin, insyaallah. amin. Ya itu kan untuk beli rumah juga ya. nggak? Oh jadi beli kapal dulu baru beli rumah gitu. Dong. Nggih. Insya Allah ya kali ya. Ya semoga kita doakan semua. Bu Heru juga, siapa Bu Wati juga, siapa lagi semuanya. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Ya silakan yang mau tanya. Jadi belum gitu. Jadi penjual menjual barang yang telah dibeli pihak lain, tapi saya kira itu sudah cukup lah. Bisa kalau kita menjual barang kepada pihak yang lebih awal. Silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh. Masalah yang lain boleh. Pak, kalau misalnya kita lagi sholat kan kalau misalnya lagi itu banget kan suka nangis gitu kan. Nah, kalau nangis suka akurat imus gitu kan. Heran pokoknya. Nah, itu gimana tuh Pak? Batang. Nah, Emang batal? Pak, Jadi gitu. pasti kan kita Kalau jorok. kalau pakai mukenanya. Nah itu pakai apa? Masa kami tisu dulu? Kan Jalan. lagi dalam hati dan lagi Iya, iya. Terus kalau mainan ya. Iya. Baca surat kadang suka terus. Enggak batal, asalkan gini. Ini ada asalkannya gini. Misalkan. Ya. Jadi nangis sampai mengeluarkan ingus atau ya cairan atau apa ya. Itu kalau memang dibutuhkan gerak banyak dengan cara mengusap supaya tidak mengganggu sholat kita, itu namanya gerakan untuk kemaslahatan sholat. Itu walaupun banyak gerakannya tidak batal. Misalnya ibu ambil atau sudah siap tisu samping, Boleh nih yang boleh. Tidak misalnya, atau pakai mukena juga nggak apa-apa. Misalnya,
Jadi gerakan banyak mengusap ingus atau yang sejenisnya supaya tidak mengganggu sholat kita itu boleh, tidak apa-apa. Ya, yang menjadi batal itu barangkali kalau berlebihan. Misalnya nangis standar ya. Terus awas ngebersihin. Jadi ada bunyi-bunyian yang dilebihkan gitu ya. Maka itu tidak boleh ya. Kayak gini misalnya, orang batuk itu kalau batuk asli nggak batal. Tapi kalau batuknya nyindir imam, itu batal itu. Kalau di sholat iya, kenapa? Iya ada. Kalau imamnya kelamaan, iya. Iya, itu begitu. Kalau baca-baca suka saya dalam hati suka lupa. Astagfirullahaladzim. Lama gitu ya. Baca juga Enggak apa-apa. Kalau astagfirullah enggak batal. Cuman kalau kok lama banget ya Allah itu di mana ngomongnya? Ngomongnya di mana, di hati apa di? Oh, udah hati enggak. Bukannya kalau ngucapin kalimat di luar bacaan Sholat itu kan kalau dalam hati enggak apa-apa. Oh, dalam hati. Kalau dilafatkan ya enggak boleh ya. Kalau sholat suka merem gitu Pak Ustaz. Kadang-kadang Kadang-kadang tidur maksudnya. Kadang-kadang tuh banyak pikiran apa? Kadang-kadang baca surat tuh kadang-kadang udah panjang tuh. Astagfirullahaladzim, kok salah lagi gitu. Ada kata salah lagi di mana tuh? Sayangnya saya suka merem sambil baru baca baru bisa Baru dapat gitu ya. Gimana Pak Ustaz? Yang kedua. Jadi kalau ngucap astagfirullahnya tidak batal. Ya. Tapi kalau astagfirullah kok salah lagi misalnya itu. Saya bilang gini. ulang lagi lah. Begitu gitu kan. Itu gimana Pak Ustaz? Aduh. Ya. Pokoknya kalau itu cuma kalau semua gumaman itu hanya dalam hati, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dilisankan itu yang bermasalah. Terus kita merem gitu nggak apa-apa Pak Ustaz? Tidak apa-apa. Kalau memang sebenarnya sholat sambil merem itu makruh, kecuali memang dibutuhkan. Artinya kalau nggak merem nggak bisa khusyuk. Untuk Nggak mendapatkan apa-apa. feel-nya. Iya, tidak apa-apa. Iya betul. Nggak apa-apa kalau itu. Kadang-kadang lupa matiin TV kan, terus kita sholat gitu. Astagfirullah. Nyewa rumah segini. Lupa gitu. Nyewa rumah segini berapa Bu setahun? Gede banget. Ini Pak Ustaz. Masya Allah. Kalau menurut orang sih kategorinya termasuk murah. Oh iya. 65 Setahun ya. setahunnya. Jadi gede. Waktu yang di apa? Yang rumah Sumi aja cepet. Iya yang itu. Ya. Yang kemarin kita pakai ngaji itu. Ustaz kalau misalnya mau sholat apa ya? Ada di kodok Yang dipakai buat itu. Isa. Yang dipakai. Iya, iya. Bisa kan saya biasanya bisa Situ terus kan badia Badia. witir. Iya. Kalau Iya, misalnya masalahnya ya. berarti setelah badia Tuh kan benar kan langsung dia keluar. lima. Somainya langsung keluar ya. Ya baik. Sebentar. Ibu sholat isyaknya kapan? Ya kan berarti Bisa dulu. keluar somainya. Ya. Maksudnya di waktu isya. Oh. Yang ini kodo apa ini kodo ini? Maghrib. Oh ibu kehilangan maghrib ditanya. Mau dijamak? Jamak. Ya jamak. Baik. Kalau jamak takhir, matur nuwun jazakillah khairan masyaallah. Kalau jamak takhir berarti kan waktu maghrib sudah masuk, waktu isya juga sudah masuk. Berarti bebas mau mana terlebih dahulu. Mau maghrib dulu boleh, mau isya dulu juga boleh. Iya, boleh bebas mana dulu bebas. Kalau takhir. Tapi tetap 3, 4. Kalau jamak iya, kalau jamak. Kalau kosor kan isyanya 2 jadinya. 1. Yang kedua, kalau jamak takdim, artinya isya ditarik ke maghrib, harus berurutan, gitu aja. Jadi kalau takdim harus berurutan. Kenapa? Karena waktu isya belum masuk. Kalau awalan ya. Ya awalan. Tapi kalau jamak takhir, di mana maghrib ditarik ke isya, maka boleh pilih maghrib dulu. Apa itu? Boleh baru isya atau isya dulu baru maghrib, boleh bebas. Nah, kalau jamak kan tidak pakai ba'diyah, Bu. Iya, Nabi tidak. Nabi itu kalau ngambil rukhsah, ya Nabi kalau ngambil keringanan rukhsah, Nabi tidak sholat sunnah rawatib. Iya. Jadi kalau Nabi ngambil keringanan kayak jamak itu, Nabi biasanya tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Berarti
Ya. Setelah itu. Witir boleh, tidak ada masalah, tapi 3 minimal, karena ibu nggak ba'diyah isya kan. Oh gitu. Ya, kalau ibu ba'diyah isya, witirnya 1 boleh. Kalau ibu ba'diyah isya, witirnya 1 boleh. Kalau nggak ba'diyah isya, minimal 3. Kecuali nanti ibu gabung sama tahajud. Kalau sama tahajud, witir 1 tidak apa-apa.